lagi di channel Nurul Dermukiska. Kali ini Nurul akan membahas tentang lembar kerja siswa atau sering disebut dengan lembar kerja peserta didik atau disingkat dengan LKPD. Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian lembar kerja siswa atau disingkat dengan LKS, di mana lembar kerja siswa adalah lembar kerja yang berisikan informasi atau perintah, instruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan teman-teman. Nah, selain itu, LKS merupakan alat bantu mengajar yang dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, memberikan dorongan belajar, berisikan sedikit petunjuk tertulis atau lisan untuk mengarahkan kerja kepada peserta didik teman-teman. Nah, itulah dari pengertian dari LKS atau LKPD. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembahasan tentang komponen LKS atau lembar kerja, di mana pada komponen yang pertama yaitu nomor LKS. Nomor LKS hal ini dimaksud untuk mempermudahkan mengenal dan menggunakannya. Misalkan kelas 1, KD 1, dan kegiatan 1. Nomor LKS-nya adalah LKS 1.1.1. Dengan nomor tersebut, guru langsung tahu kelas, KD, dan kegiatannya. Nah, pada komponen yang kedua yaitu judul kegiatan, di mana judul kegiatan ini berisi topik kegiatan sesuai dengan KD seperti perubahan wujud benda. Nah, pada komponen yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan adalah tujuan belajar sesuai dengan apa kompetensi dasar yang sedang dibahas. Nah, pada yang komponen yang keempat yaitu alat dan bahan, di mana jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka dituliskan alat dan bahan yang diperlukan di dalam lembar kerja tersebut. Nah, pada komponen yang kelima yaitu prosedur kerja atau cara kerja atau tata kerjanya. Nah, di mana prosedur kerja ini berisi petunjuk kerja untuk siswa yang berfungsi mempermudahkan siswa melakukan kegiatan belajar. Nah, pada komponen yang keenam yaitu tabel data, di mana tabel data ini berisi tabel di mana siswa dapat mencatat hasil pengamatan atau pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data, maka bisa digantikan dengan kotak kosong, di mana siswa dapat menulis, menggambar, dan berhitung. Nah, pada komponen yang terakhir yaitu komponen yang ketujuh yaitu bahan diskusi, di mana bahan diskusi berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang menuntut siswa melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi untuk beberapa mata pelajaran seperti bahasa. Bahan diskusi biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat refleksi. Nah, itulah tadi 7 komponen yang ada di lembar kerja siswa. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan LKS atau lembar kerja siswa, di mana ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu melakukan analisis kurikulum yang meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, serta alokasi waktu. Nah, langkah yang kedua yaitu menganalisis silabus dan memilih alternatif kegiatan belajar yang paling sesuai dengan hasil analisis kompetensi dasar, SK, dan indikator. Nah, pada langkah yang ketiga yaitu menganalisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan menentukan langkah-langkah kegiatan belajar yang terdiri dari ada pembukaan, inti, yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan diakhiri dengan penutup kegiatan pembelajaran. Nah, pada langkah yang keempat atau langkah yang terakhir yaitu menyusun LKS atau lembar kerja siswa sesuai dengan kegiatan eksplorasi dalam RPP. Misalnya, dalam materi perubahan energi, kegiatan eksplorasinya adalah dengan melakukan percobaan. Siswa mengamati proses perubahan wujud benda, maka LKS-nya berisi panduan atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar terjadi perubahan energi. Nah, selanjutnya syarat dalam membuat LKS atau lembar kerja siswa yang baik.
Ada beberapa syarat ternyata ya teman-teman untuk membuat sebuah lembar kerja siswa atau LKS yang baik. Ada beberapa bentuk petunjuk yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasanya harus komunikatif, atau LKS yang dibuat menggunakan bahasa yang menarik, tidak membingungkan siswa dan mudah untuk dimengerti oleh siswa. Nah, syarat yang kedua yaitu format dan gambar harus jelas, di mana format yang dipakai meliputi tampilan, penggunaan animasi, dan gambar background yang sesuai dengan materi. Nah, pada syarat yang ketiga yaitu mempunyai tujuan yang jelas, dapat menyampaikan ide pokok pembelajaran yang terkandung di dalam LKS atau lembar kerja tersebut. Nah, yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu syarat yang keempat, yaitu memiliki isian yang memerlukan pemikiran dan pemrosesan informasi. Dalam LKS ini siswa dilatih mencari dan menemukan jawabannya. Selanjutnya yaitu fungsi dari LKS atau lembar kerja siswa, di mana pada fungsi LKS terbagi menjadi dua, yaitu bagi siswa dan bagi guru. Kita akan membahas tentang bagi siswa terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu sebagai sarana belajar, baik di kelas, di ruang praktek, maupun di luar kelas. Nah, pada fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana belajar, di mana siswa berpeluang besar untuk mengembangkan kemampuan, menerapkan pengetahuan, melatih keterampilan, dan memproses diri sendiri atau mendapatkan pemerolehannya. Nah, pada fungsi yang ketiga yaitu sebagai panduan siswa di dalam melakukan kegiatan belajar seperti melakukan percobaan. LKS berisi alat dan bahan serta prosedur kerja. Nah, yang keempat yaitu sebagai lembar pengamatan, di mana LKS ini menyediakan dan memandu siswa menuliskan data hasil pengamatan. LKS berisi tabel yang memungkinkan siswa mencatat data hasil dari pengukuran ataupun pengamatan. Itulah fungsi LKS bagi siswa. Selanjutnya pembahasan tentang fungsi LKS bagi guru, di mana melalui LKS ini guru dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, sudah dapat menerapkan metode pembelajaran siswa dengan kadar belajar secara aktif, di mana guru hanya memberikan instruksi bila diperlukan oleh siswa. Intervensi yang diberikan oleh guru bukan hanya dalam bentuk jawaban atas pertanyaan siswa, tetapi melainkan berupa panduan bagi siswa untuk memecahkan suatu masalah. Itulah fungsi LKS bagi guru. Nah, jadi fungsi LKS tidak hanya bagi siswa, akan tetapi juga terdapat bagi guru. Nah, itulah pembahasan tentang lembar kerja siswa atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ke konten selanjutnya. Dadah.